Let's keep going faster and faster. Let's go half the speed of light, three-quarters the speed, 90% the speed of light, 99% the speed of light. Time is ticking slower and slower and slower. For you, you will watch the whole future history of the universe unfold in front of your eyes. Bayangkan kamu melihat matahari sebelum terbit atau melihat seseorang tersenyum sebelum mereka benar-benar melakukannya. Kita melihat karena pantulan cahaya. Cahaya memantul dari benda-benda di sekitar kita lalu masuk ke mata. Tapi tenang, alam semesta punya batasan yang mencegah hal-hal aneh itu terjadi. Dan jawabannya tersembunyi dalam sebuah teori yang mengubah cara kita memahami ruang dan waktu, yaitu relativitas khusus. Einstein's relativity, right? More specifically, you learn this in special theory of relativity. Bagi kalian penggemar sains, terutama cabang fisika, pasti sudah tidak asing dengan istilah relativitas. Tapi sebenarnya, apa yang dimaksud dengan relativitas? Apakah relativitas sekadar rumus E sama dengan MC kuadrat yang tertempel di poster kamar? Atau ada hal lain yang lebih mendasar namun terlewatkan oleh banyak orang? Maka sebelum kita melangkah lebih jauh ke teori-teori fisika modern lainnya, penting bagi kita untuk memahami dulu secara mendalam tentang konsep relativitas. Pada awal abad ke-20, sains berada di persimpangan jalan. Fisikawan Newton telah berjasa besar menjelaskan dunia, dari jatuhnya apel hingga lintasan planet. Dunia dianggap sebagai panggung 3 dimensi yang stabil dan tak berubah. Ruang adalah latar yang diam, dan waktu berdetak secara mutlak dan seragam untuk semua orang, dimanapun mereka berada. Konsep ini begitu kuat seolah-olah menjadi kebenaran absolut. Namun, seiring perkembangan teknologi, muncul eksperimen-eksperimen yang mengguncang keyakinan tersebut. Salah satunya adalah eksperimen Michelson-Morley. Eksperimen yang bertujuan untuk membuktikan bahwa cahaya merambat melalui medium yang disebut dengan ether. Ether adalah konsep kuno dalam fisika yang dulu diyakini sebagai medium tak kasat mata, tempat cahaya merambat. Ini bisa dibayangkan seperti suara yang butuh udara atau gelombang air yang butuh permukaan air. Pada abad ke-19, ilmuwan tahu bahwa cahaya adalah gelombang. Nah, karena gelombang butuh medium, mereka mengira cahaya juga butuh medium untuk merambat di ruang hampa. Maka mereka menciptakan gagasan ether, sebuah zat tak terlihat memenuhi seluruh alam semesta dan menjadi tempat cahaya bergerak. The famous luminiferous ether. This magical medium that was hypothesized to be what light required to move through the vacuum of space, just the way sound requires air. Namun, tidak ada satupun eksperimen termasuk Michelson-Morley yang berhasil mendeteksi keberadaan ether. Cahaya tetap bergerak dengan kecepatan konstan, tak peduli kemana bumi bergerak. Padahal kalau ether itu ada, seharusnya ada perbedaan kecepatan tergantung arah. Compared to the speed of light, Earth is not moving that fast. So if you're going to check the difference in the speed of light, measured with the movement of the Earth compared with transverse to it, you need a level of precision that no one had before. Bayangkan saja cahaya seperti suara. Ketika kamu bergerak ke arah datangnya suara, kamu akan mendengarnya sedikit lebih cepat. Ketika kamu menjauhi sumber suara, kecepatannya akan tampak lebih lambat karena kamu menjauh. Maka jika bumi bergerak, cahaya yang datang dari depan seharusnya lebih cepat kecepatannya dibanding yang dari belakang. Inilah yang ingin dibuktikan oleh eksperimen Michelson-Morley. Mereka berharap bisa mengukur perbedaan kecil ini akibat gerakan bumi terhadap ether. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada perbedaan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya tetap sama, bahkan jika pengamatnya bergerak. One would be able to see the slight difference in the speed of light measured on the Earth if you measured it along the direction of the motion of the Earth and at right angles to it. Ini menggugurkan ide bahwa ada media atau ether tempat cahaya merambat. Hasil eksperimen ini membuka celah bahwa mungkin selama ini kita salah paham tentang ruang dan waktu. Disinilah muncul seorang pemuda jenius bernama Albert Einstein yang tidak hanya mempertanyakan asumsi lama, tapi juga membongkarnya dari akar. Ia mengusulkan ide radikal dalam teori relativitas khusus, bahwa ruang dan waktu bukanlah latar panggung yang mutlak dan pasif, melainkan sesuatu yang bisa berubah tergantung pada gerak pengamatnya.
If you are looking at extremes of speed, how the universe behaves at very, very high speeds, then it is the special theory of relativity. Teori ini berangkat dari dua postulat yang terdengar sederhana, tapi efeknya luar biasa. Pertama, semua hukum fisika akan tetap berlaku sama, asalkan kamu tidak sedang berakselerasi. Artinya, kamu bergerak dengan kecepatan tetap. Misalnya, bayangkan kamu duduk di dalam kereta yang melaju mulus tanpa guncangan. Kamu bisa melempar bola ke atas, dan bola itu tetap jatuh kembali ke tanganmu, seolah-olah kamu tidak sedang bergerak. Nah, dari sudut pandangmu di dalam kereta, semua hukum fisika berjalan normal. Itulah maksud dari hukum fisika berlaku sama di semua kerangka yang bergerak lurus dan tetap. Tapi sekarang, bagaimana jika keretamu bukan sekadar melaju cepat, melainkan hampir menyamai kecepatan cahaya? Kamu sendiri tidak akan merasa ada yang aneh. Semua terasa normal. Kamu bergerak, berpikir, bernapas, dan jam tanganmu berdetak seperti biasa. The faster you move, right, the slower time ticks for you, right, as others view it. Relative to the observer. Relative to the observer, correct. You don't know anything's happening. Right. Your clock still ticks as far, you still got your heartbeat, all of this. Okay, so this is not a physiological thing. It is an actual property of the fabric of space and time under those conditions. Dari sudut pandangmu, semua berjalan normal tanpa ada keanehan. Tapi bagi pengamat di luar, kamu seperti berjalan dalam gerakan lambat. Jam tanganmu berdetik lebih pelan, semua gerakanmu terlihat lebih lambat. Seolah-olah kamu sedang melambat atau bahkan hampir diam dalam waktu. Jadi, kamu tidak benar-benar diam, tapi perjalanan waktumu melambat menurut mereka. Yang kedua, Einstein mengatakan bahwa kecepatan cahaya selalu sama, apapun yang terjadi. Bayangkan kamu sedang naik pesawat super cepat, atau bahkan roket tercepat yang pernah dibuat manusia. Lalu kamu menyalakan senter ke depan. Logikanya, kamu akan berpikir bahwa cahaya dari senter itu akan ditambah oleh kecepatan roketmu. Tapi ternyata tidak. Cahaya tetap melaju dengan kecepatan yang sama, baik kamu diam, bergerak pelan, atau bahkan mendekati kecepatan cahaya sendiri. Ini bertentangan dengan semua intuisi yang kita punya soal gerak. Nah, dari dua postulat tersebut muncul efek-efek aneh tapi nyata. Bagi benda yang bergerak sangat cepat, waktu akan berjalan lebih lambat. Jadi, kalau kamu naik roket yang sangat cepat dan kembali ke bumi, kamu mungkin hanya merasa pergi selama beberapa jam. Tapi bagi orang yang berada di bumi, bisa jadi sudah bertahun-tahun berlalu. Your time has slowed to the point where as you observe the things that are not moving at the speed of light, you see them speeding. Basically, correct. You see speeding them up. unfold. Correct. Boom. God, correct. That is insane. Tapi, coba kita berpikir sedikit lebih liar. Kalau waktu bisa melambat, apakah bisa juga berjalan mundur? Apakah mungkin kita kembali ke masa lalu? Inilah titik di mana ilmu dan fiksi ilmiah bertemu. Salah satu ide paling terkenal adalah Grandfather Paradox. Paradoks di mana kamu kembali ke masa lalu dan membunuh kakekmu sebelum ia menikah. Jika itu terjadi, maka ayahmu tidak akan lahir, dan kamu pun tidak pernah ada. Tapi, kalau kamu tidak pernah ada, siapa yang membunuh kakekmu? Paradoks ini membuka pertanyaan besar. Apakah perjalanan waktu ke masa lalu benar-benar mungkin? Sayangnya, menurut relativitas khusus, jawabannya tidak. Einstein menunjukkan bahwa tidak ada benda bermassa yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Kenapa? Karena semakin cepat kamu bergerak, semakin besar energi yang dibutuhkan. We know experimentally and theoretically that you cannot travel faster than light. Jika kamu coba mendekati kecepatan cahaya, energi yang kamu butuhkan akan mendekati tak hingga. Itu artinya mustahil secara fisik untuk melewati kecepatan cahaya. Bayangkan kamu mendahului cahaya dari sebuah peristiwa. Kamu akan melihat cahaya dari akibatnya lebih dulu sebelum melihat penyebabnya. Rasanya seperti waktu berbalik arah. When you do that, what comes out the other side is that you live backwards in time
time slows down. So time now goes backwards. Masalahnya, ini membuat segalanya jadi kacau. Kamu bisa saja melihat seseorang meninggal sebelum dia ditembak, atau gelas pecah sebelum jatuh ke lantai. Inilah yang disebut pelanggaran kausalitas saat urutan sebab akibat terbalik. Dan karena urutan sebab akibat adalah fondasi dari semua hukum fisika, maka relativitas khusus menetapkan batas keras bahwa tak ada yang boleh melebihi kecepatan cahaya. Ini bukan sekadar larangan, tapi cara alam semesta menjaga realitas tetap logis dan konsisten. Dengan kata lain, kamu bisa memperlambat waktu dan pergi ke masa depan, tapi kamu tidak bisa kembali ke masa lalu. Time is relative, okay? It can stretch and it can squeeze, but it can't run backwards. It just can't, right? The only thing that can move across dimensions like time is gravity. Hal aneh yang terjadi selanjutnya adalah kontraksi panjang. Kalau ada kereta melaju mendekati kecepatan cahaya, orang yang diam akan melihat kereta itu lebih pendek dari biasanya. Panjang yang menyusut bukan karena benda mengecil secara fisik, tapi karena cara ruang dan waktu berubah ketika mendekati kecepatan cahaya. Ini adalah cara semesta menjaga agar kecepatan cahaya tetap konstan dan hukum fisika tetap berlaku untuk semua pengamat. Kemudian ada yang namanya relativity of simultaneity. Dua kejadian yang tampak terjadi bersamaan buatmu bisa terlihat tidak serempak bagi orang lain yang sedang bergerak. Ini disebut relativitas keserempakan. Bayangkan sebuah kereta panjang sedang melaju sangat cepat di atas rel. Tiba-tiba dua petir menyambar, satu di ujung depan kereta, satu lagi di ujung belakang. Dan ini terjadi secara bersamaan. Bagi seseorang yang berdiri di luar kereta, diam di pinggir rel, dua sambaran petir itu terlihat serempak. Cahaya dari kedua petir itu sampai ke matanya pada saat yang sama, karena dia berada tepat di tengah-tengah dan tidak bergerak. Tapi sekarang, bayangkan ada orang yang duduk di tengah kereta, dan keretanya sedang melaju ke arah depan. Cahaya dari petir di depan bergerak menemui dia, sementara cahaya dari petir di belakang harus mengejar dia, karena dia ikut bergerak maju bersama kereta. Akibatnya, penumpang ini akan melihat kilatan petir di depan lebih dulu, dan menyimpulkan bahwa petir depan menyambar lebih dulu daripada petir belakang. Padahal bagi pengamat yang diam di luar, kedua petir itu benar-benar terjadi bersamaan. Einstein menyadari bahwa hukum-hukum fisika lama, seperti yang dibuat Galileo, tidak bisa lagi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi saat benda bergerak sangat cepat, mendekati kecepatan cahaya. Maka, ia menggantikannya dengan pendekatan baru yang disebut transformasi Lorentz. Ini adalah cara matematika untuk menggambarkan bagaimana ruang dan waktu berubah tergantung pada kecepatan. Dari sinilah lahir rumus paling terkenal di dunia. Artinya, energi dan massa sebenarnya adalah dua sisi dari koin yang sama, hanya dibedakan oleh seberapa cepat cahaya dikalikan dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain, sedikit massa bisa berubah menjadi energi yang sangat besar. Itulah mengapa reaksi nuklir bisa menghasilkan energi dahsyat dari massa yang sangat kecil. Rumus ini menjadi dasar dari balik bom nuklir, reaktor tenaga nuklir, bahkan sinar matahari yang memberi kita kehidupan setiap hari.